wabarakatuh. Halo, kok lemas ini? Apa masih efek pandemi COVID ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu narasumber yang sama-sama kita hormati, yang sudah hadir ada dari baik, narasumber yang sudah hadir, sudah dua di tengah kita. Nanti juga yang lainnya menyusul. Ada Mbak Husna Batayati, SIMS, Sos, anggota KPID NTB, baru selesai wisuda online. Selamat kita ucapkan atas gelar barunya. Tidak ada nama dalam kapasitas sebagai magister. Kemudian Husna Batayati, akrabnya dipanggil Mbak Ona. Berikutnya ada Dr. Urban akademisi Universitas Mataram, juga sekaligus sebagai Direktur Cybertem Nasional untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, ini juga sudah semua hadir. Ini ada inisiator program inspiratif. Selalu ada inspirasi dalam situasi apapun. Itu ada sahabat FUI, Ketua Lembaga Ta'alum Nasir Nusa Tenggara Barat, juga yang tidak kalah populer di antara para narasumber karena baru-baru melangkah sebagai YouTuber pemula. Ya. Bukan YouTuber muda. Ya. Yang nanti juga sahabat-sahabat bisa bantu melalui subscribe ya, dan like semua, dan jangan lupa juga ditonton gitu. Karena konten-konten yang disampaikan oleh beliau juga sangat menarik dan juga update gitu, sesuai dengan apa yang berkembang terkini. Ya. Ini juga Bapak Ibu narasumber yang hadir ini dari tim LPM, ada wakil ketua, wakil sekretaris, dan tim-tim lain, juga beberapa teman dari media, kemudian juga sahabat-sahabat aktivis yang juga dari baik di Universitas Mataram, YIM, Muhammadiyah, IKIP, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, acara dialog publik ini nanti akan dipandu oleh Ketua LPM Lombok Barat yang juga perempuan inspiratif di Nusa Tenggara Barat, bahkan karya-karya juga tembus istana gitu kan, sehingga beberapa kali menjadi tamu istana di mana di Jakarta gitu, di Istana Kepresidenan. Tapi sebelum mulai sesi dialog, nanti kita akan kasih dulu sebelum kami undang moderator. Nanti kita kasih jawaban untuk menyampaikan apa dan bagaimana tujuan dari kegiatan ini. Ini akan disampaikan oleh sahabat Sudapuri, Ketua LTM NU dan PB. Kepada sahabat guru, disilakan. Selamat datang Ketua PKC PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat hanya tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya
kenal sejak lama ya, sebetulnya. Waktu masih mahasiswa beliau itu memang jaraknya saya sama dia itu hampir 3 tingkat ya. Karena dia bertemu sama Umar Ahmad Syed menjadi kadernya Umar di FKMM. Ke Basri ada Sahrul Mustafa, kawan sahabat beliau, dan saya berteman sama mereka. Itu beliau juga menjadi sahabat dan teman saya. Dan tiba-tiba dalam jangka waktu tidak lama lah beliau jadi dosen di UNRA negeri, kemudian S2, terakhir saya baru dengar dia jadi doktor gitu kan. Waktu satu dapat di calon Fatayat NTB Husna Fatayati. Karena nama sudah jadi Fatayati, nanti kita usahakan dia menjadi ketua Fatayat NTB, pengganti Bu Hajawati yang baru saja wisuda Magister Komunikasi Islam ya. Nah, insya Allah kita doakan juga dia menjadi ketua KPID NTB, dan kita doakan juga dia cepat mendapat jodoh. Udah ketemu, tinggal kita Insya Allah saksikan. barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sahabat-sahabat penyelenggara dadakan lagi. Bahkan biasanya tradisi JNU itu ketemu ide langsung eksekusi sama Pak Jul, Pak Dek, Pak Joni. Ini hanya berempat bertiga kita ketemu para pihak termasuk Umar Ahmad Syed. Kita motretnya mudah sebenarnya. Di pilkada ini kan orang sibuknya bicara tentang partai politik ya. Berapa mahar partai politik, habis itu ketemu paketnya, ketemu harganya, baru mereka sounding ke partai politik oke, selesai daftar. Habis daftar kampanye, habis kampanye pencoblosan. Nah itu sirkulasi politik di pesta demokrasi yang disebut dengan pilkada hari ini. Tapi belakangan hari ini orang juga bicara ramai juga apa lewat partai politik kalau mahal begitu gitu. Kata orang sebagian yang tidak punya capital resources ya juga, karena semuanya harus pakai duit ini berpolitik ini. Nah ada juga kelompok yang ingin meramaikan pilkada ini dengan ayo kita calon independen biaya murah. Nah tetapi sesungguhnya di pilkada itu orang tidak menyangka bahwa penting ada konten yang disebut, karena Mbak Ona ini konsen di konten penyiarannya. Penyiaran itu ada melalui radio, televisi, dan beberapa media-media lain gitu kan. Nah sahabat-sahabat adik-adik yang coba amati di media sosial yang hari ini mulai muncul ya, orang sudah mulai saling menyalahkan atau yang disebut dengan kampanye black campaign gitu ya, kampanye hitam lah. Atau satu sisi mereka juga mengidolakan jagonya, padahal kenyataannya tidak. Tapi satu sisi juga menjelekkan orang lain. Nah sebenarnya itu kampanye yang tidak dewasa. Nah Mbak Ona ini memotretnya sebenarnya musim kampanye ini mulai dilakukan oleh para calon kan. Dia bisa memakai seluruh instrumen politik. Bisa jadi melalui media dia menjelekkan orang calon lain, baik TV maupun radio. Bisa jadi dia juga memakai yang paling cepat diingat orang, bisa dipakai untuk kampanye penjelekan orang lain, juga bisa memakai jasa anak. Di kampanye besok ini pendaftaran aja sudah memakai anak-anak ya Pak Fadil ya, banyak. Apa itu tidak melanggar? Siapa yang memprotesnya di sini? Ada juga di kampanye itu buat lagu, spiritnya mengajak orang, tapi penontonnya juga anak-anak banyak. Di TV juga begitu. Nah itu satu sisi yang harus kita kritisi
bahwa nilai edukasinya itu para calon ini seberapa kualitas dia memberikan pendidikan kepada para pemilih ini, dan yang agar dia tidak melibatkan stakeholder atau para pihak yang merugikan orang lain. Satu yang saya sebut tadi, merugikan anak-anak yang masih sekolah dengan melihat lagunya para calon. Ya, kita saksikan aja besok bagaimana model-model yang memakai video, memakai kampanye orang di Facebook macam-macam. Itu dengan pilkada kontennya penyiaran dan komunikasi. Nah, yang kedua, nanti Pak Dr. Ufran itu menjelaskan tentang cybercrime, apa hubungannya dengan pilkada. Nah, saya hanya mengambil satu saja dari sekian banyak ciri-ciri cybercrime itu. Di antaranya adalah pencurian data. Selain cybercrime, terorisme, ada juga menjelekan orang lain, memakai akun palsu orang lain, pencucian uang juga banyak. Tapi yang paling riskan terjadi di pilkada itu pencurian data, dan itu bisa dipastikan ada aktor di dalamnya. Cuma kita tidak bisa melacak para pemain-pemainnya di dalam ini. Apakah dia mencuri data di sumber paling bawah yang disebut dengan TTS, atau di PPK, atau data tabulasi yang ada di KPU. Itu tidak ada, yang kemampuan kita ini tidak sampai sejauh itu. Tapi kalau ahlinya tahu betul itu. Nah, Pak Dr. Ufran ini bisa saja beliau tahu, tapi kan sistem yang dibangun oleh, kalau orang sudah berkuasa itu segala cara bisa dilakukan. Kalau dia ingin menaikkan suara atau menghilangkan suara salah satu calon, bisa saja itu pasang terjadi di pilkada maupun di legislatif. Dan itu yang kita ini kan kemampuan kita di situ tidak ada. Nah, sebenarnya penting di forum ini kita bukan apa ya, kita minimal mengetahui bahwa jangan saja kita ini ikut pilkada itu hanya sekedar suka sama calon atau memilih calon, tetapi harus tahu juga jejak digital mereka, rekam jejak mereka ini sejauh mana dia terpublikasikan dengan isi yang diantaranya itu ada keberpihakan terhadap kita ini yang mahasiswa, yang pelajar, termasuk badan-badan otonom NU ini menjadi mengambil bagian untuk ikut memberikan edukasi atau solusi di forum ini. Nah, untuk itu Bang Samsul sebagai pengantar awal saya, karena kita juga tidak belajar banyak tentang cybercrime, hanya sekedar membaca sekilas. Ya, terekam di kotak ini ya kita uraikan dengan gampang dan jelas sedikit gitu kan. Kalau masalah kampanye itu sebenarnya sahabat-sahabat Bawaslu itu harus hadir, karena dia tahu betul mana calon yang suka kampanye menjelekan orang lain, calon lain, atau mana calon yang tidak punya visi-misi, karena mereka sudah disenangkan datanya mereka pas waktu pendaftaran itu. Kurang lebihnya mohon maaf Bang Samsul. Inilah kita, inilah RTNU. Setiap ide langsung kita eksekusi dengan cara kita bermusyawarah dan bermufakat. Allahumma fiqil aqditorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua TNM NTB, sahabat Sudet Kure Esahi, yang juga calon magister ya, sudah status mahasiswa di UIN Mataram. Sebagai rekomendasi dari NTM pada diskusi publik ini bahwa atau kejahatan dunia maya ini dalam pilkada tentu salah satu yang akan paling menonjol adalah bagaimana kampanye hitam. Tetapi Bawaslu juga perlu hadir di sini sebenarnya dalam membahas tentang
kampanye hitam. Karena apa? Selama ini begitu banyak pertebaran di media sosial tentang kampanye hitam, tetapi tidak bisa ditindak. Lagi-lagi alasannya adalah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menindak. Kenapa? Yang bisa ditindak adalah medsos yang terdaftar di KPU. Nah, ini juga menjadi kelemahan dan dari rekomendasi LTN dalam diskusi ini. Begitu juga untuk yang sebagainya. Kemudian untuk untuk KPI yang membidangi dan membawahi atau mengkoordinir tentang lembaga-lembaga penyiaran, baik itu media sosial, media online. Saat ini begitu mudahnya orang membuat media, sehingga tidak mudah untuk terverifikasi bagaimana validasi datanya, bagaimana badan hukumnya dan sebagainya dan lain sebagainya. Yang itu sangat mungkin dan berpotensi melakukan kampanye hitam itu sendiri. Apakah ada wewenang dari KPI untuk menindak itu atau tidak? Jangan kayak misalnya yang YouTube, KPI sendiri belum memiliki perlu ikatan hukum, belum memiliki regulasi untuk menindak YouTube dan juga berlebihan dan sebagainya. Ya, Pak Ketua kita sendiri juga baru memulai sebagai YouTube, dan nanti juga secara konten itu offside. Bagaimana ini menjadi contoh? Tetap tidak bisa itu diawasi oleh KPI sendiri. Nah, ini juga mungkin disampaikan ke kita semua. Itu dari rekomendasi LTN untuk dialog ini. Berikutnya kami undang moderator sahabat di Rohani Intensity untuk memandu acara ini. Ini Ketua LTN NU Cabang Lombok Barat. Kepada sahabat Rohani kita undang sebagai moderator acara ini. Pokoknya santai adek. Demikian dari LTN dulu. Nanti selanjutnya kita diskusi pembicaraan tentang seperti anggaran seperti pilkada dan juga peran KPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya hadir di sini untuk mengikuti, mendengarkan penyampaian yang luar biasa dari narasumber kita. Memang Mas Sueb ini suka begitu. Sehingga di spanduk nggak ada gambar moderator. Jadi siapa yang hadir di sini Pak? Iya, saya hari ini hadir mau mendengarkan dan mau menyimak. Terima kasih. Kalau sudah senior yang meminta, memang berat ya untuk menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Tadi sebenarnya Pak Jul sudah menjadi moderator menurut saya. Sudah setengah jalan ini kayaknya kegiatan yang unik. Sudah setengah jalan tapi ada 2 moderator. Tapi tidak masalah. Terima kasih tadi sudah banyak sekali pencerahan dari Bang Sueb, dari Pak Jul. Salah satu juga yang penting ketika bicara tentang informasi penyiaran, KPI ini kan sebagai lembaga yang sangat vital. Untuk pertama dia memastikan informasi yang disampaikan itu jernih. Kemudian juga untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang seperti disampaikan Pak Cul tadi, black campaign dan sebagainya. Yang penting juga nanti harapannya dimunculkan juga bahwa bagaimana penyiaran ini juga inklusi terhadap kelompok-kelompok rekan yang lain. Apakah KPI sudah menyiapkan hal itu? Sebelumnya kita akan minta Mbak Ona mungkin ya nanti. Biasanya kalau akademisi itu terakhir kita minta dia membungkus kemudian menjadi bahan pemikiran untuk teman-teman yang tidak boleh nanti. Saya persilakan Mbak Ona untuk menyampaikan dalam konteks Komisi Penyiaran Indonesia. Silakan Mbak Ona. Terima kasih Mbak Hati moderator dan Pak Jul sebagai MC. Pengantar moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Yati. Saya adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten. Jadi dan mahasiswa kebanyakan ya. Karena kan mahasiswa ada. Jadi tema kita hari ini ada 3 variabel. Penyiaran, pilkada, dan sebelum masuk ke situ, saya akan mulai dulu dari informasinya.
Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suef, penyiaran itu adalah kegiatan pemancar luasan siaran, pemancaran dan atau siaran menurut ketentuan di laut atau dasar dengan menggunakan teknologi, radio, bandara, kabel dan atau media lain. Namun KPI sendiri sampai dengan saat ini undang-undang yang masih berlaku belum masuk ke wilayah media, hanya media yang menggunakan frekuensi, yaitu televisi dan ya. Jadi tujuannya apa penyiaran itu, teman-teman? Jadi tujuan penyiaran itu adalah untuk memperkuat federasi nasional, terwujudnya watak dan jati bangsa yang beriman dan takwa dan kehidupan bangsa dan sebagainya. Itulah tujuan baiknya. Sehingga lahirlah kami KPI Penyiaran melalui undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2000. Saya masih mengucapkan terima kasih kepada ulama kita, almarhum Gus Dur, karena berkat jasa beliau sebenarnya ya, pada saat beliau menjadi presiden itu ada sebuah revolusi ketika itu dia memangkas beberapa kementerian ya, termasuk adalah kementerian penerangan yang membidangi informasi dan penyiaran. Saat itu memang penyiaran ada wewenangnya di Kementerian. Pada saat itu dibubarkan karena beliau berpikir bahwa sebenarnya segala sesuatu yang menyangkut hajatan publik itu adalah milik publik sendiri dan yang mengawasi adalah publik. Nah, itu buatlah KPI, kemudian KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga independen. Walaupun namanya lembaga independen, tapi kami adalah representasi publik di bidang penyiaran yang dipilih oleh wakil publik. Jadi oleh wakil publik dalam artian dipilih oleh DPR. Komisi 1 sebenarnya ada juga beliau ya. Pihak sekalian sebenarnya. Jadi kami dipilih oleh DPR sebagai wakil publik dan tugas kami adalah pertama memberikan atau mencabut izin lembaga penyiaran melalui rekomendasi. Kemudian kami mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Itu disingkat dengan P3SPS. P3SPS itu adalah konsekuensi daripada undang-undang penyiaran. P3SPS itu adalah kitab sucinya KPI dalam mengawasi dan memberikan sanksi juga kepada lembaga penyiaran yang melanggar apa yang ada di dalam norma-norma P3SPS. Ruang lingkup P3SPS apa saja? Kan ya, banyak sekali. Intinya adalah untuk kepentingan publik, untuk perlindungan anak dan remaja, juga perempuan, juga mengatur tentang muatan kekerasan, muatan seksual, siaran iklan, dan juga siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Ya. Bagaimana cara kerja KPI? Nah, KPI NTB provinsi ini kebetulan mengawasi total itu ada 67 lembaga penyiaran Pulau Lombok dan Sumbawa. Banyak. Namun sayang sekali dengan anggaran hibah yang diberikan oleh itu sebenarnya belum maksimal 67 lembaga penyiaran ini karena kami hanya punya sekitar 7 pemantau dan hanya berdomisili di Pulau Lombok. 5 di Mataram, 1 di Lombok Tengah, dan 1 di Lombok Timur. Sisanya adalah dari aduan masyarakat dan dari aduan masyarakat serta dari perangkat kita ya. Perangkat kita pun juga tidak bisa menjangkau siaran sampai ke mikro bawah. Nah, kami sebenarnya membutuhkan relawan-relawan atau perpanjangan tangan dari mahasiswa, khususnya partisipasi publik karena TV dan radio ini bersiaran menggunakan frekuensi. Nah, jadi kita sebagai pemilik tertinggi daripada frekuensi itu harus sama-sama
pasti mengawasi siaran televisi dan radio. Ya. Nah, apa saja jenis lembaga penyiaran yang kami awasi? Ada 4. Ada lembaga penyiaran publik yang kita kenal dengan TVRI dan RRI. Kemudian lembaga penyiaran swasta. Nah, lembaga penyiaran swasta ini mungkin teman-teman tahu ada Lombok TV, ada CNL dan sebagainya. Itu lembaga penyiaran yang dimiliki oleh swasta dan dia bisa mendapatkan iklan komersil dan seperti itu ya. Terus kemudian lembaga penyiaran komunitas itu kebalikan dari lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran komunitas itu jangkauan siarannya terbatas, kemudian hanya melayani kepentingan komunitas dan dia tidak boleh bersiaran iklan komersil, hanya iklan layanan masyarakat. Kemudian ada lagi namanya lembaga penyiaran berlangganan seperti lembaga penyiaran Indovision ya, yang menggunakan satelit seperti itu, dan TV kabel. Itu 4 lembaga penyiaran, jenis lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI. Dalam perkembangannya sebetulnya saat ini harus diakui kemajuan teknologi akhirnya menggeser metode dan cara orang-orang memperoleh informasi ya. Sekarang kita hampir tidak bisa lepas dari gadget media baru gitu ya, yang mana dalam pendirian atau penyelenggaraannya itu tidak memiliki izin seperti televisi dan radio. Kalau televisi dan radio ingin membuat TV dan radio itu harus melalui rekomendasi KPI ya. Kita akan uji melalui proses berjenjang seperti evaluasi dengan pendapat, kemudian naik lagi ke forum rapat bersama, naik lagi ke evaluasi coba siaran, dan sampai dengan terbitnya izin tetap itu prosesnya sangat panjang. Dan ada satu komitmen yang ditandatangani dengan materai 6.000 oleh lembaga penyiaran TV dan radio, itu komitmen tentang mematuhi dan sudah mengerti tentang P3 SPM. Sementara sekarang media baru yang muncul seperti YouTube, iFlix, Netflix dan sebagainya itu tidak ada yang mengawasi. Sangat rentan sekali dengan apa yang mungkin akan disampaikan nanti oleh Pak Ufron dengan namanya cybercrime. Kalau di televisi dan radio hampir tidak ada cybercrime, namanya cyber juga online ya. Jadi kalau ada pelanggaran seperti itu, maka KPI bisa menegur bahkan bisa mencabut izin penyelenggaraan penyiaran itu dengan tahapan jenjang melalui teguran tertulis pertama, kedua, kemudian naik lagi menjadi penghentian sementara, kemudian penghilangan durasi sampai dengan pencabutan lembaga penyiaran itu, izin lembaga penyiaran itu ya. Jadi saya paparkan sedikit tentang fenomena yang sekarang terjadi ya, bahwa di era pandemi ini catatan akhir Januari 2020 aja jumlah pengguna internet di Indonesia itu sampai sekitar 175 juta pengguna ya. Sementara total penduduk Indonesia kita ada berapa? 270 juta ya. Nah, ini sudah lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Jadi orang-orang di usia 16 sampai 64 tahun itu menggunakan internet rata-rata sekitar 7 jam 59 menit. Kalau teman-teman gimana, mungkin bisa lebih daripada itu ya. Nah, ini dia. Ini kontak internet ini sampai 10 jam. Jadi dalam konteks penyiaran pilkada di lembaga penyiaran, sebetulnya kami sangat tergantung dengan KPU ya. KPU mengeluarkan peraturan bahwa tidak ada kampanye tatap muka wajib dan harus di lembaga penyiaran, maka KPU akan menjadi ujung tombak dari pengawasan lembaga penyiaran itu ya. Nah, saya akan memberitahukan tentang regulasi siaran pemilihan umum dan pilkada di Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 50. Garis besarnya adalah KPI memastikan bahwa semua
lembaga penyiaran itu wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu atau pilkada. Kemudian lembaga penyiaran juga tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau didukung oleh paslon. Ya, lembaga penyiaran juga tidak boleh bersikap partisan